Ya, waalaikumsalam. Sebentar. Oh ya Bu, mari Bu silahkan masuk. Saya tutup pintunya ya Bu ya, Iya. untuk menjaga privasi. Ya. Nah, selamat malam Ibu. Ya, perkenalkan saya Bidan Putri yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Oh ya, Ibu Siti. Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya lagi hamil, Bu, dan ingin tahu mengenai trauma kehamilan. Oh iya, jadi ingin konsultasi ya tentang trauma kehamilan itu seperti apa. Baik, nanti saya akan melakukan konseling ya Bu ya mengenai trauma pada kehamilan. Tujuannya apa? Karena ini ibu sedang hamil ya. Nah, nanti tujuannya itu sangat bermanfaat bagi ibu untuk mengetahui apa saja trauma kehamilan seperti itu ya. Nanti ibu bisa tahu tanda gejalanya seperti apa. Oke? Ya, saya mulai ya Bu. Jadi untuk trauma kehamilan itu adalah tekanan atau perlukaan yang ditimbulkan baik oleh pada benda tajam maupun benda yang tumpul ya, yang dapat mencederai janin maupun ibu sendiri ya. Ya, jadi itu bisa berdampak pada trauma secara fisik maupun psikis seperti itu. Dan untuk klasifikasinya ya, macam-macamnya trauma pada kehamilan itu apa saja? Yang pertama ada trauma fisik. Nah, trauma fisik itu ada namanya trauma minor Bu. Nah, itu merupakan trauma yang ringan ya. Trauma minor itu trauma yang ringan yang terjadi pada kehamilan. Biasanya apa saja? Ya, ini yang disebabkan karena nggak sengaja jatuh ya, pukulan, terus langsung ke perut, dan kecelakaan kendaraan bermotor. Itu minor ya, ringan. Terus juga ada trauma mayor. Apa itu trauma mayor? Itu merupakan yang sedang ya, jadi tingkatannya agak naik. Jadi itu bisa sampai sedang sampai ke berat. Itu yang mayor ya. Jadi apa saja? Jadi dia itu lebih sering menyebabkan sampai kritis pada kehamilan. Nah, itu dampaknya apa? Dapat berupa patah pada tulang rusuk atau patah tulang panggul seperti itu. Nah, ada juga trauma psikis ya. Tadi kan trauma pada fisik ya, pada tubuh. Sekarang pada fisik. Fisik itu apa? Seperti mental ya. Jadi untuk psikis ini lebih saat mungkin terjadi dialami pada masa awal kehamilan ya, pada awal-awal kemarin, karena pada masa awal kehamilan itu merupakan masa yang rentan terjadi tingkat stres yang lebih tinggi ya, jadinya untuk mental ya, terus juga emosi atau apa ya lain sebagainya ya. Dan juga ada trauma yang mempengaruhi, yaitu apa? Yaitu perubahan hormonal ya. Pada awal kehamilan kan mungkin sering marah, sering nggak mau nyium bau ini itu gitu-gitu ya. Terus juga dia itu berupa kecemasan, terus juga kegusaran dan perasaan panik yang berlebihan seperti itu. Dan ada juga etiologi trauma kehamilan ya. Jadi untuk etiologinya trauma kehamilan itu ada trauma fisik, yaitu adanya benturan keras. Benturan kerasnya seperti apa? Seperti kekerasan dalam rumah tangga, terus kecelakaan kendaraan bermotor, terus tidak sengaja jatuh ya, terus luka tembak atau luka tusuk seperti itu. Dan juga ada karena zat-zat kimia ya, karena sering konsumsi obat-obatan yang terlarang, dan juga terkena atau tersiram oleh air keras. Dan juga untuk etiologinya trauma psikis itu bisa karena faktor usia kehamilan ya Bu ya, faktor usia kehamilan yang resikonya itu tinggi ya, faktor pola hidup yang tidak sehat, terus juga faktor sosial budaya yang kurang mendukung juga, serta faktor ekonomi yang kurang memenuhi seperti itu. Dan untuk tanda gejalanya trauma fisik, tanda gejalanya itu apa saja ya? Yang pertama adanya memar. Memar itu seperti apa ya? Biru-biru ya, terus juga agak bengkak, laserasi pada jaringan tubuh, odem ya, bengkak, terus juga terjadi perdarahan, pecahnya ketuban, terus terjadi kontraksi sebelum waktunya juga. Dan bisa saja itu terjadi shock neurologik dan hipovolemik ya, dan juga bisa patah tulang atau fraktur pada bagian tubuh seperti itu. Yang selanjutnya ada tanda gejala untuk trauma yang psikis. Nah, itu tanda gejalanya itu terjadinya takut.
rasanya takut, rasanya cemas, terus juga paniknya berlebihan ya. Dan kecemasan itu baru terlihat bila mengungkapkan gejala klinik yang tidak spesifik seperti apa? Tremor, terus juga deg-degan ya, berdebar kencang, terus juga kaku otot, gelisah, mudah lelah, dan insomnia itu tidak bisa tidur. Terus timbulnya gejala-gejala somatik seperti apa? Seperti sesak nafas, rasanya telapak tangannya itu dingin ya, terus juga berkeringat ya, keringat dingin keluar, terus juga pusing, terus rasa ganjal pada leher juga. Dan juga ada reaksi panik. Nah, itu tandanya seperti apa? Yaitu tandanya itu gelisah tanpa sebab-sebab yang jelas. Dan juga biasanya itu pasien itu mengeluhkan nafasnya itu sesak, terus juga telinganya itu berdengung, jantungnya itu berdegur kencang, dan mata kabur. Dan untuk pemeriksaan fisik itu menunjukkan gelisah pada ketakutan ya, mukanya juga pucat, terus nafasnya pendek, dan juga ada reaksi hipersensitif ya. Jadi ibu hamil itu menjadi lebih peka perasaannya, seperti ibu hamil itu mudah tersinggung, terus juga ibu hamilnya itu terpancing ya, mudah terpancing emosi, marah, dan menangis. Dan juga kadangkala itu lebih memilih untuk sendiri ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada trauma fisik ya Bu ya. Untuk trauma fisik itu mengganggu perkembangan janin ya, serta kesehatan ibu hamil, dan juga memicu timbulnya abortus ya. Abortus itu apa? Abortus itu keguguran pada kehamilan, dan juga memicu tumbuhnya perdarahan pada kehamilan ya, dan juga menyebabkan timbulnya shock ya pada ibu hamil, menyebabkan cacat permanen pada ibu ataupun cacat kongenital pada si calon janin. Nah, untuk trauma psikis itu sangat berpengaruh perasaan sedih dan frustasi yang berkepanjangan, dan itu akan mengakibatkan depresi yang seringkali tidak hanya berdampak pada sakit Bu, jadi secara mental ya, namun dapat mengakibatkan sakit secara fisik karena terganggunya organ-organ tubuh tertentu, serta depresi yang berkepanjangan ini dapat memicu terjadinya resiko abortus ya, dan juga resiko hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang berlebihan, dan resiko kelahiran yang prematur atau lahirnya itu lebih cepat, seperti itu. Dan juga pencegahannya itu seperti apa ya? Pencegahannya yang pertama ada pencegahan trauma fisik, itu harus periksa kehamilannya secara teratur. Gunanya apa? Untuk memantau perkembangan janin ya Bu ya, dan juga harus waspada pada kegiatan sehari-hari ya, untuk menghindari cedera, serta mengurangi aktivitas dan kerja yang berat ya, terutama pada usia kehamilan yang muda ya, seperti itu. Dan untuk pencegahan trauma psikis itu adalah harus cari informasi seputar kehamilan ya, harus searching ya, banyak Google gitu, perubahan yang terjadi dalam diri ibu dan hal-hal yang perlu dihindari agar janin itu tumbuh sehat, serta bicarakan perubahan selama kehamilan itu dengan pasangan ya Bu ya. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk menunjang perkembangan si janin, seperti itu Bu. Sampai sini paham? Iya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Enggak. Oke, baik. Jika tidak ada, tadi untuk tanda gejala trauma psikis tadi apa saja Bu? Cemas, panik, berlebihan, dan tremor. Oke, tremor itu gentar gitu ya Bu ya. Baik, Ibu sampai sini sudah paham ya Bu ya, tidak ada yang ingin ditanyakan juga. Baik, untuk konselingnya sampai sini aja dulu ya Bu ya. Kapan-kapan kalau Ibu ada keluhan yang lain, nanti bisa lanjut ke sini. Seperti itu nggih? Ya. Baik Ibu, terima kasih atas kunjungannya Ya, Bu. makasih Bu. Ya.